Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin, masih bab 11 nya, babun fil mujahadah, masih tentang mujahadah. Ya, terjemah harfiahnya mujahadah itu sama dengan jihad sebetulnya ya. Kesungguhan, bersungguh-sungguh. Ya, kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, kesungguhan dalam taat itu kepada Allah, ya, kesungguhan dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran Islam. Nah, dengan definisi fatmun nafsi anil ma'lufat wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Ya, mujahadah, kesungguhan, bersungguh-sungguh, definisinya adalah menjauhkan diri dari pengaruh buruk hawa nafsu dan menempatkan dirinya di arah yang berlawanan dengan tuntutan hawa nafsu. Artinya bisa menjadi tolok ukur soal kesungguhan seseorang, ya, apabila masih saja sering atau banyak gitu ya mengikuti keinginan hawa nafsu, keinginan dirinya sendiri, berarti mujahadahnya masih rendah. Nah, kalau yang mujahadahnya tinggi, yaitu yang menempatkan diri dalam ketaatan. Kebanyakan gitu ya, mayoritas kebanyakan apa yang dilakukannya itu adalah itu ketaatan, bukan kehendaknya sendiri. Itunya bisa dijadikan tolok ukur itu dari sana. Dalam rangka ini saja, dalam rangka mengamalkan lah, dalam rangka mengamalkan apa yang diwasiatkan, dinasehatkan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah, hitunglah, periksalah, lihatlah diri kamu sendiri gitu ya, sebelum kamu dihisab, diperiksa oleh Allah. Nah, barusan itu tolok ukurnya gitu ya, apakah yang diamalkan, yang dilakukan sehari-hari itu lebih banyak mengikuti keinginan sendiri atau ketaatan kepada Allah. Nah, hadis ke berapa nih sekarang? Hadis ke-15. Hadis ke-15. Wah, ini contoh luar biasa di soal mujahadah, soal kesungguhan nih ya. Ini contoh nih sangat luar biasa nih di hadis yang ke-15 ini nih. Lumayan panjang nih hadisnya. Nah, kita baca per koma, per titik itulahnya, per kalimat sambil diterjemah. Nah, hadis yang ke-15. Atau biasalah kitanya beri dulu ulasan sedikitnya tentang hadis yang sebelumnya. Dimana hadis yang sebelumnya nomor 14 nih ya, hadis yang cukup populer, hadisnya cukup pendek, tapi kan penulis kitab Riyadus Sholihin ya, yang disyarahi di kitab yang disyarahi oleh kitab Dalilul Falihin ini kan menempatkannya di dalam bab mujahadah nih hadis ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, khairun nasi man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah ya, orang yang umurnya panjang dan bagus amalnya. Artinya banyak amal solehnya ya. Kalau mustahil sih kalau manusia yang hanya amal soleh, enggak ada, karena manusia pasti punya dosa.
Artinya kan jauh lebih banyak ketaatannya, jauh lebih banyak amal solehnya. Karena ini kan konteksnya ini tentang mujahadah kan hadis ini ya, di bab ini nih. Orang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan baik, bagus itunya amalnya. Nah kalau yang total hanya amal soleh nggak akan ada kan, tidak akan ada kan, semua manusia pasti punya dosa. Dan yang sebaliknya ya ya hadis ini da wasyarrun nasi man tola umuruhu wasa amaluhu. Dan manusia paling buruk, paling jelek adalah orang yang umurnya panjang tapi jelek amalnya. Nah, kaitan mujahadah kan, seperti yang tadinya sesuai definisinya. Artinya minim ketaatannya, sedikit amal solehnya, apalagi yang tidak ada amal soleh sama sekali, umurnya panjang tapi tidak beramal soleh. Kalaupun tidak beramal soleh sama sekali, minim, sangat sedikit amal solehnya, itulah manusia yang paling buruk. Jadi kan kaitannya dengan mujahadah gitu ya. Nah, artinya yang banyak beramal soleh, nah itulah yang mujahadah, akan menjadi orang yang terbaik andai Allah memberinya umur yang panjang. Ya, yang maksimal lah, makanya yang banyak, yang maksimal itu beramal solehnya akan menjadi manusia yang terbaik jika Allah menakdirkannya berumur panjang. Dan yang sebaliknya ya, yang tidak mujahadah, kalau mengikuti definisinya artinya kan, kalau tidak mujahadah berarti hidupnya lebih banyak mengikuti hawa nafsu, lebih banyak mengikuti dirinya sendiri, bukannya taat kepada Allah, dan akan menjadi manusia yang terburuk apabila Allah menakdirkannya berumur panjang. Nah, artinya kan ya mujahadahlah, bersungguh-sungguh dalam taat, beragama, beramal soleh. Mau berumur panjang, mau berumur pendek, sebetulnya kan sama. Mau umurnya panjang, mau umurnya pendek, ya tetaplah ya bersungguh-sungguh lah. Karena umur itu tidak ada yang tahu, panjang atau pendek, setiap orang kan tidak tahu. Jadi yang terbaik itu andai Allah menakdirkan umurnya panjang. Karena di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan kan manusia terbaik. Ya komo geus karolot mah sidik geus panjang itu ya. Sidik geus panjang umur teh. Di atas 40, di atas 50. Wah, ini sudah sudah banyak nih oleh Allah diberi jatah usia, diberi kesempatan menjadi yang terbaik gitu ya. Sudah banyak nih diberi jatah usia, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi yang terbaik, yaitu yang umurnya panjang dan banyaknya amal solehnya, tinggi ketaatannya. Kemudian ya, sekarang yang baru lah, yang baru nih bab ke bab hadis yang ke-15 sampai sih kan pengaruh nanti. Ayo. Pengaruh sampai sih kan itu. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, Ghoba ammi Anas bin Nadhari radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Pamanku yaitu Anas bin Nadhar, dia tidak ikut. Anas bin Nadhar, semoga Allah meridhoinya ya, dia tidak ikut perang Badar. Nih, ini Anas bin Malik nih ya yang mengisahkannya nih. Pamanku Anas bin Nadhar namanya, semoga Allah meridhoinya, dia tidak ikut perang Badar. Faqala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW dengan penuh penyesalan. Dengan penuh penyesalan dia menyampaikan, mengutarakannya kepada Rasulullah SAW,
ya Rasulullah, ghibtu an awali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, aku tidak ikut ketika pertama kali engkau berperang dengan kaum musyrikin. Ini disampaikan dengan penuh penyesalannya. Entah apalah gitunya penyebabnya, saya tidak mendapati di sini apa nih alasannya tidak ikut, tapi sangat menyesal gitu ya, tidak kebagian, tidak ikut serta gitu ketika Anas bin Nadhr di sini mengatakannya an awali qitalin qataltal musyrikin, ketika pertama kali engkau berperang dengan kaum musyrikin. La inillahu la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yuriyannallahu ma asna'u. Demi Allah, ini ada lain itunya, ada sumpah yang tidak tertulis itulahnya, tapi di situ menunjukkan ada sumpah. Jadi dia bertekad lah gitulahnya, kalau di kita bertekad bertekad namanya, dia bertekad nih, dia mengatakan demikian, demi Allah, andai Allah menetapkan aku, andai Allah menakdirkan, menetapkan aku bisa memerangi kaum musyrikin, la yuriyannallahu ma asna'u, pasti Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Nah, itu mujahadahnya di sini sudah nampak nih, tentang mujahadahnya dari hadis ini. Ya, andai Allah menakdirkan, menetapkan aku bisa memerangi kaum musyrikin, pasti Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Artinya pasti aku akan bersungguh-sungguh mengikutinya, bersungguh-sungguh melakukannya gitunya, pasti aku akan. Nah, sampai seperti inilah kata-katanya nih ya. Demi Allah, jika Allah menakdirkan aku bisa memerangi kaum musyrikin, pasti Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Falamma kana yaumu Uhudin in kasyafal muslimuna faqala ketika perang Uhud, nah ternyata ini kejadiannya benar nih ya, yang ini Anas bin Nadhrnya yang dia katakan bahwa andai jika itu Allah menakdirkan, menetapkan aku bisa memerangi kaum musyrikin, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Ketika perang Uhud, benarlah Anas bin Nadhr ini ya ikut pasti kan, itu yang malah ketika perang Badar dia terlewatkan, tidak ikut, menyesalnya luar biasa. Menyesalnya luar biasa gitu ya Anas bin Malik nih, ketika tidak mengikuti, tidak ikut serta gitunya dalam perang Uhud. Nah, perang Badar nih, ketika ada kesempatan perang Uhud, nah benarlah dia mengikutinya. Nah, kejadian perang Uhud ini kan ada kejadian seperti ini nih, seperti kata Anas bin Nadhr di sini, falamma kana yaumu Uhudin in kasyafal muslimun, ketika pada waktu perang Uhud, nah ada kan kaum muslimin yang sampai dikejar-kejar itu nih oleh kaum musyrikin karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Terpancing itu oleh sejumlah kekayaan sehingga mereka lalai. Kurang lebih demikian intinya ya, nih kaum muslimin saat itu para sahabat gitunya, mereka lalai, mereka mengabaikan apa yang instruksi dari Rasulullah SAW. Nah, karena mereka ini tergoda gitu oleh sejumlah kekayaan. Nah, ketika mereka lalai kemudian disergap dan banyak yang gugur. Tadi perang Uhudnya. Nah, Anas bin Nadhr mengatakan demikian, ketika perang Uhud ada kejadian demikian ya, kaum muslimin itu
apa namanya nah, karena dengan alasan yang tadi, maka tunggang langgang disebutnya, kaum muslimin tunggang langgang dikejar-kejar oleh kaum musyrikin dan banyak korban, banyak yang waktu dikejar-kejar itu banyak yang tertangkap, banyak yang terbunuh. Faqala Anas bin Nadhr mengatakan nih, ketika perang Uhud terjadi demikian, Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'a haula'i, yakni ashabahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka. Para sahabat nih, yang tadi lah itunya kejadian demikian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu para sahabat. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i, yaknil musyrikin, dan aku lepas tangan, dan aku lepas tangan dari apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu kaum musyrikin. Summa taqaddama, kemudian majulah Anas bin Nadhr ini, katakannya, ke peperangan di saat kaum muslimin lari, tadinya tunggang langgang, ya karena mereka lalai lalai perhatian mereka ke ketumpukan harta yang banyak, senjatanya juga sudah ada yang diletakkan, malah ketika disergap, mereka nggak pegang senjata, banyak yang celaka, banyak yang mati yang dengan kejadian tersebut. Nah, ketika saat itu, nggak seluruhnya juga sih sahabat demikiannya. Nah, ketika sampai Anas bin Malik tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu sahabatnya yang demikian, dan aku berlepas tangan dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kemudian Anas bin Nadhr maju, malah di saat para sahabat yang lain sedang tunggang langgang lari karena disergap, Anas bin Nadhr malah maju. Summa taqaddama, kemudian Anas bin Nadhr maju. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adzin. Nah, ketika Anas bin Nadhr maju sendirian, bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz nih. Ya, bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Faqala, Anas bin Nadhr mengatakan, ya Sa'd bin Mu'adzin, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al jannatu wa rabbin Nadhr, inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Jadi di saat para sahabat lari tunggang langgang, Anas bin Nadhr malah maju sendirian. Nah, ketika maju itu sendirian, bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Anas bin Nadhr ini berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga demi Tuhannya Nadhr. Nadhr ini bapaknya, ya ini kan Anas bin Nadhr. Warabbi ya Mu'adz bin ya Sa'd bin Mu'adzin al jannatu wa rabbin Nadhr, wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga sudah ada di hadapanku lah, seolah demikiannya, surga sudah ada di hadapanku demi Tuhannya Nadhr. Inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Nah, kalimat ini nih ya nih. Dia Anas bin Nadhr mengatakan, sesungguhnya aku sudah mencium harumnya surga dari balik gunung Uhud ini. Ya, dia majunya sendirian dengan mengatakan seperti ini ketika bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Inni ajidu rihaha min duni Uhudin, sesungguhnya aku mendapati atau sudah bisa mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Qala Sa'dun Sa'ad berkata,
Famastata'tu ya Rasulullah ma sona'a. Ternyata Sa'ad melihat. Ini kan tadi bertemu dengan Sa'ad. Kemudian Anas bin Nadir mengatakan seperti itu tadi kepada Sa'ad. Dan Sa'ad ternyata melihat. Qala Sa'dun. Sa'ad berkata, ini setelah selesai perang nih. Sa'ad berkata kepada Rasulullah di sini nih. Qala Sa'dun, Sa'ad berkata, famastata'tu ya Rasulullah ma sona'a. Aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata, mungkinlah demikian bahasa kitanya. Aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata wahai Rasulullah apa yang dia lakukan. Ya pokoknya menerjang musuh sendirian. Banyak sebetulnya ini dari kaum musyrikin itu yang terbunuh nih, yang dibunuh oleh Anas bin Nadir. Nah, Sa'ad mengatakan demikian, famastata'tu ya Rasulullah ma sona'a. Aku tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata ya wahai Rasulullah apa yang dia lakukan. Qala Anasun, kemudian Anas melanjutkan lagi ini mengisahkan kejadian ini ya. Qala Anasun, kemudian Anas bin Malik melanjutkan, fawajadna bihi bid'an wa samanina dorbatan. Kemudian kami ini gugur nih Anas bin Nadir ini gugur saat itu ya. Fawajadna bihi bid'an wa samanina dorbatan bisaif. Kami mendapati jasad Anas bin Nadir itu mendapatkan 80 lebih luka. Ya, kami mendapati di jasad Anas bin Nadir itu 80 lebih luka bisaifi, ada bekas sayatan pedang, to'natan birumhin, ada bekas luka bekas tombak. Kalau luka bekas tombak berarti kan bulat mungkinnya, bekas nancap begitulah. Ada luka bekas tombak. Romyatan bisahmin, ada juga luka bekas anak panah. Wa wajadnahu qad kutila. Nah sungguhnya dan kami mendapati dia telah gugur. Kata Anas bin Malik nih ya, kami mendapati dia Anas bin Nadir itu telah gugur pada perang tersebut. Wa massalabihil musyrikuna, dan kaum musyrikin menghancurkan, merusak jasadnya. Jadi sebanyak 80 lebih. Kalau menurut Anas bin Malik di sini ya, kemudian kaum musyrikin merusak, menghancurkan jasadnya ya. Wa massalabihil musyrikuna fama arafahu ahadun, sehingga tidak di antara kami tidak ada lagi yang mengenalinya. Ila ukhtuhu bi banani, kecuali saudara perempuannya itu pun mengenalinya dari jarinya. Entahlah jarinya seperti apa, mungkin ada ciri tertentu lah di jarinya. Nah, yang mengenali bahwa ini jasad Anas bin Nadir itu adalah saudara perempuannya. Nah, sementara yang lainnya sudah tidak ada di antara kami tidak ada yang mengenali lagi jasadnya ya, kecuali saudara perempuannya. Itu pun saudara perempuannya itu mengenalinya dari jarinya. Qala Anasun, kemudian Anas bin Malik berkata, kunna naro aw nazunnu anna hazihil ayata nazalat fihi wa fi asbahihi. Nah, maka kami mengira bahwa ayat ini turun tentang Anas bin Nadir dan yang semacamnya, yang seperti itu gitulahnya, yang seperti Anas bin Nadir, yaitu surat Al-Ahzab ayat 23. Ya, Allah menurunkan surat Al-Ahzab ayat 23.
minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullaha alaihi. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka itu berpegang teguh, memegang janji, istilahnya memegang janji kepada Allah nih. Dan di antara orang-orang yang beriman ada yang memegang teguh janjinya kepada Allah. Nah, di mana janjinya kepada Allah itu kan tadi yang diungkapkan oleh Anas bin Nadhr, demi Allah jika aku diberi kesempatan, jika Allah menetapkan, menakdirkanku berperang, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Nah, itu dipenuhi oleh Anas bin Nadhr. Nah, hadisnya sampai di sana nih ya. Kesungguhannya sudah sangat terlihatnya tentang mujahadahnya ya. Ini kan penulis kitab Riyadhus Shalihin ini kan menempatkan hadis ini di dalam bab sekarang ini tentang mujahadah. Nah, makanya di awal saya katakan tadinya hadis ini luar biasa nih contoh mujahadah. Di hadis yang sebelumnya kalau nggak salah masih bab mujahadah juga ya. Yang ini nih hadis yang mukmin yang kuat lebih baik dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Nah, itu di hadis nomor berapanya nih di bab mujahadah nih ya. Hadis nomor berapanya yang memerintahkan Rasul itu yang bersungguh-sungguhlah, lakukanlah apa yang bermanfaat bagi kamu. Di mana yang bermanfaat bagi bagi seseorang lah tentunya kalau di dunia ini ya apa yang baik, apa yang bermanfaat. Dan yang terpenting itu kan adalah apa yang bermanfaat untuk di akhirat, yaitu amal soleh. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan lakukan dengan kesungguhan. Nah, mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Meskipun pada keduanya ada kebaikan karena sama-sama mukmin. Hanya mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, di dalam penjelasannya penulis kitab Dalilul Falihin ini mengutip beberapa statement atau penjelasan itu tentang makna tersebut. Mukmin yang kuat itu yang bagaimana? Nah, ternyata kan mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang ini contohnya ini yaitu mukmin yang tidak peduli apapun yang harus dilakukan asal bisa meraih surga. Gitu kemarinnya ada di antara beberapa penjelasan tentang mukmin yang kuat itu adalah yang demikian, yaitu yang berarti kan ya jelas dengan kesungguhan karena nggak peduli apapun yang harus dilakukan. Nah, ini contoh luar biasa kan dari seorang Anas bin Nadhr. Di saat para sahabat tunggang langgang karena disergap oleh kaum musyrikin, Anas bin Nadhr dia maju sendirian. Ketika bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, kemana? Pujung mereka mana? Pujung mereka mana? Perang atuh. Nah, ini itu yang dikatakan Anas bin Nadhrnya, surga al jannah tuh. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga. Demi Tuhannya An-Nadhr, aku sudah bisa mencium aroma surga. Ini coba gitu aroma surga tercium enggak? Tapi karena keyakinannya bisa jadi mengatakan surga itu sudah terlihat, bisa mengatakan demikian. Surga itu sudah terlihat jelas nampak nih di depan mata. Ya artinya kan di sini sangat terlihat, bersungguh-sungguhlah Anas bin Nadhr untuk mendapatkannya. Inilah mukmin yang kuat. Apa yang harus dilakukannya? Dia menerjang musuh sendirian. Ya, dia menerjang musuh sendirian. Banyak kaum musyrikin saat itu yang terbunuh, tapi dia sendiri kemudian gugur dengan tadilah kondisi jasadnya kemudian dirusak gitu ya. Kondisi jasadnya itu dirusak oleh kaum musyrikin sehingga jasadnya itu tidak bisa lagi dikenali.
Nah, hanya saudaranya, saudara perempuannya ya, bibinya berarti. Karena ini Anas bin Nador itu tadi di awal Anas bin Malik mengatakan pamanku itu ya. Ini adiknya siapa sih bapaknya Anas? Malik. Anas bin Malik. Kalau pamannya ini Anas bin Nador. Jadi Anas bin Malik bin Nador. Aki. Nah, itunya kakeknya Anas itu An-Nador itu kakeknya. Anas bin Malik bin Nador. Kalau yang ini Anas bin Nador. Nah, yang bisa mengenali itu hanya saudara perempuannya. Yang namanya yaitu Rubayi binti Nador. Rubayi binti Nador. Jadi keluarga apa namanya Anas bin Maliknya itu banyak yang masuk Islam ngan bapana we nu henteu teh. Ini adik bapaknya. Anas bin Nador itu pamannya Anas bin Malik. Kemudian ini Rubayi bibinya juga masuk Islam, muslimah. Hanya bapaknya Anas bin Malik yang tidak masuk Islam. Dia malah mengancam itunya, mengintimidasi dan menyiksa ibunya Anas bin Malik. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ketika dia masuk Islam, suaminya Malik, bapaknya Anas bin Malik itu tidak setuju. Sampai KDRT lah, aja nama secara umum itunya. KDRT dan Malik ini mengancam istrinya, kalau kamu tidak mau keluar lagi dari agamanya Muhammad, saya akan pergi dan tidak akan kembali. Dan jangan ditanya kemana aku pergi. Langsung ditanya. Dan jangan disesal, aku takkan kembali pokoknya mah. Nah, kemudian Malik ini benar gitu, dia melaksanakan apa yang dia ucapkan, apa yang dia ancamkan. Malik ini kemudian pergi ke arah Syam untuk berdagang. Nah, di tengah jalan entah di daerah mana saya lupa laginya, bertemu dengan musuhnya, kemudian terbunuh di sana dalam keadaan kafir. Tapi Anas bin Malik tetapnya menisbahkan binnya itu kepada Maliknya, padahal mati dalam keadaan kafir. Tidak diganti nih oleh Anas bin Malik. Angger lah ya mah. Yang kemudian kan Ummu Sulaim ini menikah lagi dengan Abu Thalhah, punya anak namanya Abdullahnya anak Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim. Nah, keluarga Anas bin Malik banyak ternyata yang masuk Islam ya. Kalau nggak salah malah perempuan pertama di Madinah yang masuk Islam itu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Nah, kemudian satu hal lagi nih ya. Kita buka nih hadis riwayat Muslimnya yang saya lihat di riwayat Muslim ini ada sedikit perbedaan redaksi, tapi tidak terlalu signifikan lah gitu perbedaannya. Nah, ada bab ini nih di dalam Sahih Muslim. Sebentar nih, kita cari dulu hadisnya nih. Judulnya nih, yaitu nih judulnya nih ya. Subutul Jannatil Syahid, judulnya nih. Kepastian surga, subutul jannah gitu ya, kepastian surga bagi yang mati syahid. Nah, diantaranya nih hadisnya. Jabir berkata, seorang laki-laki bertanya. Nah, Jabir bin Abdullah nih berkata, seorang laki-laki bertanya, di manakah tempatku jika aku terbunuh dalam perang, wahai Rasulullah? Ya, di manakah tempatku jika aku terbunuh dalam perang, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, di surga.
Pastilahnya untuk yang mati syahid itu. Nah, ini Imam Muslimnya judulnya demikian nih. Subutul jannati lisyahid. Ya, kepastian surga bagi yang mati syahid. Nah, tapi kalau kita melihat hadis ini kan yang baru-baru ini ya tentang keutamaan Abu Bakar, diantaranya nih ada hadis ini. Ketika Rasulullah SAW naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ternyata Gunung Uhud itu kan bergetar gitunya, dinaiki oleh 4 orang istimewa nih pasti nih. Kemudian Rasulullah berkata kepada Gunung Uhud, diamlah, tenang gitu, tenanglah wahai Uhud. Di atas kamu ini ada satu Rasulullah, satu orang Rasul gitu, 1 orang Siddiq dan 2 orang syahid. Dalam kurung akan mati syahid, berarti karena mereka masih hidup di saat itu, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Karena di atas kamu ini ada 1 orang Siddiq dan 2 orang yang akan mati syahid. Nah, ternyata kan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan matinya bukan di medan perang, bukan. Tapi Rasulullah menyebutnya Umar bin Khattab itu mati syahid, Utsman bin Affan mati syahid. Padahal Umar bin Khattab ini kan meninggalnya di atas tempat tidur. Setelah sebelumnya mengalami penusukan itulahnya. Ditusuk di apa namanya, semacam pakai celurit gitu dari belakang ketika sedang sholat. Tidak langsung meninggal di TKP. Umar bin Khattab tidak langsung meninggal di tempat, tapi kan mengalami itulah sakit karena mengalami penusukan demikian, sampai ada sahabat yang menjenguk Umar bin Khattab, ya kemudian meninggal karena peristiwa tersebut di atas tempat tidur. Rasulullah menyebut Umar bin Khattab syahid, padahal meninggalnya bukan di medan perang seperti ini. Anas bin Nadhr ya. Ya berarti yang syahid itu adalah orang yang meninggalnya itu ya ini mujahadah. Orang yang meninggalnya itu hidupnya itu jihad, berarti hidupnya itu jihad bersungguh-sungguh. Nah, hidupnya itu jihad dalam Islam. Umar bin Khattab kan, ya coba kalau kita lihat bagaimana disebutnya Umar bin Khattab itu jihad, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Islam sebagai khalifah. Nah ini satu lagi nih, ini hadisnya satunya nih di dalam Sahih Muslim nih ya, ada yang demikian nih. Kemudian nih masih di dalam bab yang sama nih. Nah sebentar nih hadisnya nih, ada beberapa nih, ada hadisnya ada cukup banyak nih bab barusan. Satu lagi yang ini nih, kalau nggak salah ini juga pernah nih ya, di beberapa waktu yang lalu tentang hadis ini nih. Ini dari Anas bin Malik juga nih hadisnya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW mengutus Bu Saisah namanya. Ya, Rasulullah SAW itu mengutus Bu Saisah namanya untuk mengintai, memata-matai gerak-gerik kafilah Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Nah, setelah melakukan pengintaian, kemudian Bu Saisah menyampaikan laporannya kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah Bu Saisah menyampaikan laporannya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kita berangkat sekarang menuju suatu tujuan. Siapa yang telah siap kendaraannya, maka berangkatlah bersama kami. Kemudian ada beberapa orang yang meminta izin kepada beliau untuk mengambil kendaraannya di luar kota Madinah. Namun beliau bersabda,
tidak cukup yang saat ini siap saja ya, yang sudah siap kendaraannya ya. Cukup orang-orang yang kendaraannya telah siap saja. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat sehingga mereka tiba lebih dulu di Badar daripada kaum musyrikin. Tidak lama kemudian kaum musyrikin tiba, maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bertindak sebelum ada perintah dariku. Tadi itu di Uhud begitunya Rasulullah memberi instruksi sebetulnya ke beberapa kelompok sahabat ya. Ada sebagian yang ternyata gitu, dipancing gitu oleh kaum musyrikin dengan sejumlah harta, mereka lupa, mereka lalai dengan instruksi Rasulullah SAW. Nah di sini Rasulullah SAW menyabdakan, janganlah kalian bertindak sebelum ada perintah dariku. Ketika kaum musyrikin semakin dekat, maka Rasulullah SAW bersabda, majulah kalian ke surga. Aduh, coba ditanya maju ke surga. ini sabda Rasul demikian ya. Majulah kalian ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Anas bin Malik mengatakan, tiba-tiba Umair bin Al-Hammam Al-Ansori berkata, wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Beliau menjawab, ya. Umair berkata, wow, itulah menunjukkan, wow, waduh, walah, itulah menunjukkan kekaguman nih ya. Umair mengatakan, wah. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu mengatakan wah seperti itu? Umair menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya mengharap semoga saya menjadi penghuninya. Beliau bersabda, ya sesungguhnya kamu salah satu penghuninya. Kamu termasuk dari penghuninya. Kemudian dia mengeluarkan kurma dari dalam sakunya dan memakannya sebagian. Sesudah itu dia berkata, sungguh kehidupan yang lama bagiku. Seandainya aku menghabiskan kurmaku ini. Lila reka surga teh dahar korma heula bisa saya juga itu surga sudunguan hoyo we kalau we makan kurma ya sungguh ini mengatakan seperti ini ya sungguh kehidupan yang lama ya itu artinya dia kalau makan kurma dulu sampai habis aduh lila reka surga teh hayo we beranghakan hayo we ngagayem hayo we ngagiling lila tuh ka surga teh. Sungguh kehidupan yang lama bagiku seandainya aku menghabiskan kurmaku ini. Anas berkata, maka kurma yang masih tersisa di tangannya itu ia lemparkan begitu saja. Kemudian ia bertempur dan gugur sebagai syahid. Ka surga we tah harita keneh. Nah ini juga cocok nih ya, sesuai lah sejalan nih dengan hadis ini nih ya. Ini juga mujahadahnya sangat kelihatan. Nah sehingga tadi soal kurmanya lila artinya dia kan bersungguh-sungguh karena Rasulullah SAW sudah menyabdakan maju kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oh surga itu gitu Rasulullah seluas langit dan bumi. Wah lila wah berang. Maka itunya majulah dia ternyata lumpat teh ini saku korma ngagokan deh ditinggali di saku aya naon korma ding saya dahar heula lebar makan tapi kalau dimakan seluruhnya lila reka surga teh atulah ge di surga korma mah yang sakumaha nanti di dalam surga korma yang sakumaha apa yang sakontainer gede dibikeun daripada ya korma seperti dina sangku pirage ngaganyel lumpat ngagokan nih tinggal di korma ada heula aduh seperti ini nih ya sampai mengatakan sungguh kehidupan yang lama bagiku seandainya aku menghabiskan kurmaku ini. Artinya sudah diperintah oleh Rasulullah untuk buru-buru maju kalian masuk surga menuju surga. Dar cicing heula dahar korma lilah atuh meureun cek manehna ge karasaeun. Sungguh kehidupan yang lama bagiku ya, kalau aku mau menghabiskan kurma aku ini.
Nah, kemudian ini ada hadis yang ini nih kita baca juga nih, hadis di di Muslim ya yang ini. Nah, ini nih hadisnya kita baca terjemahnya nih ya. Anas berkata, nih pamanku yang, nah ini redaksinya agak beda sedikit. Pamanku yang bernama seperti namaku tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW ketika perang Badar. Dengan Anas bin Nadornya, dengan perasaan menyesal, dia berkata, saya tidak hadir saat pertempuran pertama kali yang diikuti Rasulullah SAW. Jika Allah masih memberiku kesempatan kepadaku untuk berjuang bersama Rasulullah SAW setelah itu, sungguh Allah akan melihat apa yang akan saya perbuat. Nah, kemudian Anas bin Malik mengatakan, kemudian dia ikut serta bersama Rasulullah SAW pada perang Uhud. Ketika Sa'ad bin Mu'az menghampirinya, Anas bertanya kepadanya, wahai Abu Amr, kepada Sa'ad bin Mu'az, mau kemana Anda? Dia menjawab, harumnya surga sudah aku cium, sudah bisa aku cium dari balik gunung Uhud. Kemudian dia, Anas bin Nador, pamanku, memerangi musuh hingga ia sendiri gugur. Pada sekujur tubuhnya didapati 80 lebih luka bekas sabetan pedang, tikaman tombak, dan hujaman anak panah. Anas berkata, maka saudara perempuannya, yaitu bibiku yang bernama Rubai binti Nador, berkata, saya tidak mengenali saudara laki-laki saya ini kecuali dari jari-jarinya. Kemudian turunlah ayat, nah yaitu surat Al-Ahzab ayat 23 yang kurang lebih terjemahnya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Itu yang tadinya Anas bin Nador mengatakan, kalau Allah memberi kesempatan, pasti Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. Nah, Anas surat Al-Ahzab ayat 23 sampai di sana nih lengkapnya. Nah, Anas berkata, menurut mereka bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pamanku Anas bin Nador dan para sahabat yang lain yang sama, yaitu yang tadinya merealisasikan lah gitunya apa yang ia janjikan kepada Allah. Nah, kemudian ada satu pelajaran penting, sangat-sangat pentingnya ini terkait mujahadah. Tentunya terkait karena masih frame-nya ini bingkainya itu kan, ini masih tentang mujahadah. Kemudian berdasarkan apa yang ada di riwayat Muslim yang tadinya dalam babnya sih, kalau hadisnya yang menerangkan hal yang tadinya, Rasulullah, tempat saya di mana kalau saya gugur di medan perang? Kamu di surga. Nah, itu kan kalau di dalam Sahih Muslim ya ditempatkan dengan judul adalah kepastian surga bagi yang mati syahid. Nah, ini pelajaran pentingnya gitu adalah balasan dari Allah itu sesuai dengan amal. Ini soal mujahadah dia. Kita melihat anak ini contoh yang luar biasa gitu dari seorang Anas bin Nador. Balasan dari Allah seperti yang di hadis yang Muslim tadi, pasti surga bagi orang yang gugur di medan perang. Dan itulah yang dilakukan oleh Anas bin Nador, dan dengan penuh kesungguhan. Bahkan sebelumnya dia berjanji, andai aku diberi kesempatan oleh Allah untuk berperang, untuk memerangi kaum musyrikin, Allah akan melihat apa yang saya lakukan. Nah, artinya ini salah satu kesimpulan yang bisa diambil adalah balasan dari Allah sesuai dengan amal. Ya, ini juga artinya kan ini harus jadi pelajaran.
amal Anas bin Nador, kemudian yang tadi yang Amr siapa tadi teh Umair bin Al-Hamam yang diperintahkan oleh Rasulullah, majulah kalian menuju surga dengan penuh kesungguhan, dan bahkan tadinya kurma yang sedang dimakannya itu dianggap menjadi penghalang, lila atur ke surga teh, segeralah dia bertempur dan gugur. Nah itulah balasan sesuaikan dengan amalnya. Nah coba ini kan harus kan jadi pelajaran, harus bisa mengambil dari pelajaran, harus bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, juga sesuai dengan nasihatnya, wasiat Umar bin Khattab. Hisablah diri kamu, periksa keadaan kamu sendiri. Nah pelajaran yang bisa saya ambil itunya dari dua hadis tadi, dari hadis yang ini, kemudian nasihat Umar bin Khattab. Nah kira-kira dengan amal kita sampai hari ini balasan dari Allah apa? Asaradalinu itu Asaradalinu itu ya, ini jelas nih amalnya seperti ini pasti surga. Nah artinya kan balasan dari Allah itu akan sesuai dengan amal. Nah kalau ini tentang mujahadah juga kita bisa memunculkan kesimpulan, apa bisa meraih surga tanpa kesungguhan? Ini apa bisa itu meraih surga tanpa kesungguhan? Bukan amalnya harus seperti ini kan? Bukan amalnya harus seperti Anas bin Nador, Umair bin Al-Hamam yang mereka ini gugur di medan perang. Tapi kan ini tentang kesungguhan. Mereka dengan kesungguhan seperti itu hingga gugur di medan perang, surga balasannya. Nah artinya kan di pelajarannya, apa bisa itu mendapatkan surga tanpa kesungguhan? Beramal seaya-aya, aya adan hare-hare, wah jangan jangan mimpi deh, gitulah, jangan mimpi deh dapat surga. Apalagi kalau menurut Umar bin Khattab tadinya, periksa kembali, coba hisab diri kamu sendiri. Menghisab itu kan yang amal kan, yang dihisabkan amal kan, nanti di akhirat yang dihisab oleh Allah itu adalah amal. Nah Umar bin Khattab memberi nasihat, coba hisab sekarang oleh kamu diri sendiri, apa yang dihisab? Amal sama. Kalau kita melihat sehari-hari sebetulnya, karena amal itu kan sehari-hari isinya amal. Ya periksalah oleh kamu sendiri, coba sehari-hari, amal sehari-hari gitu, dari apa yang dilakukan, diamalkan sehari-hari, menurut hisaban kamu itu kamu masuk surga nggak? Ya menurut hisaban kamu sendiri itu bukan memastikan, kira-kira menurut amal kamu sendiri dengan amalan yang dilakukan dari hari ke hari hingga umur sekarang hari ini, kira-kira masuk menurut kamu masuk surga nggak? Terhadap Sardalinu. Ini dengan kesungguhan seperti ini. Benar kan? Saya kira benar kan kalau kita menyimpulkan, mana bisa ingin meraih surga tanpa kesungguhan dalam beramal kan? Mana bisa mendapatkan surga tanpa kesungguhan? Ini soal kesungguhan ini. Bagaimana kita melihat kesungguhannya? Ya cobalah kita lihat amal kita sehari-hari, keseharian kita seperti apa. Dengan definisi mujahadah tadi, bahwa kalau mau dibandingkan nggak akan ada, memang itu kan nggak akan ada yang mampu, yang bisa. Kalau siapapun ya, tidak akan ada yang bisa, yang mampu mengisi hidupnya ini 100% amal soleh, nggak akan ada. Makanya manusia pasti punya dosa. Makanya yang disebut hisablah, hisab itu hitung-hitungan. Nah artinya dari amalan sehari-harinya, dari amalan sehari-hari apa yang kita lakukan tiap hari hingga hari ini, menurut kita jangan surga dan neraka dulu lah, menurut kita lebih banyak ketaatan atau bukan yang dilakukan? Apa yang kita lakukan sehari-hari ini lebih banyak ketaatannya atau bukan? Nah, di situ kan mujahadah itu demikian. Nah kalau ini, wah istimewa nih mereka ini ya, para sahabat yang seperti itulah.
sampai mereka mengatakan, Anas bin Nador mengatakan, aku sudah bisa mencium aroma surga. Seharusnya semua orang kan sama, semua orang juga harus demikian. Aku sudah mencium aroma surga. Cek orang Sunda mata surga tegas dina kongkolak panawan dah. Pasti kesungguhannya akan muncul. Kan kesungguhan Anas bin Nadornya saat itu dalam berperang itu karena seolah-olah sebetulnya karena bukan betul-betul aroma surga tercium, enggak ada, mana ada surga tercium sekarang di dunia. Tapi itu untuk menggambarkan keyakinannya. Nyata nanti dalam menghisab diri pun harus sampai kepada rasa yakin, optimis, meskipun kan rasa takut, rasa khawatirnya tidak boleh hilang. Tapi di dalam diri ini harus sampai kepada optimis, yakin ke surga. Apa sih dasarnya bisa optimis, bisa yakin? Ya karena amal yang dilakukannya sehari-hari, karena amalnya. Nah karena balasan dari Allah itu akan sesuai dengan amalnya. Nah kemudian satu lagi nih ya. Ini Anas bin Nador, dan tadinya di hadis yang tadi yang membuang kurma itu Umair bin Al-Hamam. Sangat nampak nih mujahadah, jihad, kesungguhan pada mereka sangat tampak nih dari dua hadis tadi. Nah, kita baca lagi nih, satu lagi nih ada hadis dari riwayat Muslim juga nih. Dari Amr bin Murrah. Dari jangan di sini terlalu panjang nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, ada seorang laki-laki pedalaman Allah memiliki Arab gunung dia, berarti dia di sini terjemahnya demikian sih. Ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang berperang demi mendapatkan ghanimah. Kemudian ada juga seseorang yang berperang supaya dikenal sebagai pahlawan. Kemudian ada juga seseorang yang berperang agar dirinya dihormati. Maka siapakah yang disebut nih? Maka siapakah yang disebut berjuang di jalan Allah? Nah, pertanyaannya demikian dari orang Arab Badui ini ya. Siapakah yang disebut berjuang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, hanya menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini asli bahasa Arabnya nih. Man qatala litakuna kalimatullahi a'la fahuwa fi sabilillah. Ini ternyata ya pantaslah kalau Umar bin Khattab mati syahid, padahal bukan di medan perang. Utsman bin Affan mati syahid, padahal bukan di medan perang. Itu kan sebutan syahid sudah disabdakan kan oleh Rasulullah ketika naik gunung Uhud tadi. Tenanglah, diamlah, tenanglah wahai Uhud. Di atas kamu ini ada satu Siddiq dan dua orang yang akan mati syahid. Nah ternyata ini yang mati syahid itu yang seperti ini. Barang siapa yang berperang, barang siapa yang mujahadah, jihad, manjahadah, kata kerja nama. Barang siapa bersungguh-sungguh, yang ini nih, litakuna kalimatullahi a'la, yang memperjuangkan agar kalimat Allah ini menempati tempat tertinggi, artinya menegakkan, berartinya barang siapa yang bersungguh-sungguh menegakkan Islam, maka itulah yang disebut dengan orang yang berjihad fisabilillah, matinya mati syahid. Seperti Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Yakin kan, kita yakinnya bahwa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan adalah orang yang memperjuangkan tegaknya Islam.
itulah yang berjuang fisabilillah, matinya mati syahid. Hadis ini tadi riwayat Muslimnya, di Bukhari juga ada ternyata dengan kalimat yang kurang lebih sama. Kalau di dalam Sahih Bukhari, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kalau yang tadi kalimatullahi a'la, samalah maknanya, beda redaksinya. Nah, ternyata yang mati syahid itu yang demikian, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh, disebutnya kan memperjuangkan Islam, menegakkan agama Islam. Yaitulah orang yang mati syahid, meskipun yang meninggalnya bukan di medan perang. Umar bin Khattab meninggalnya di atas tempat tidur di rumahnya. Ya, setelah sebelumnya yang mengalami peristiwa tetap penusukan lah mungkinnya, karena matinya itu dibunuh gitu, ditusuk. Nah, kemudian satu hal lagi nih. Ini hadisnya kan Anas bin Nadhr itu gugur di medan perang. Anas bin Nadhr itu kan gugur di medan perang. Dan ini kan soal kesungguhan dan sangat nampak gitu kan. Mujahadah jihadnya Anas bin Nadhr pada kejadian ini yang akhirnya gitu kan membawanya sebagai syahid pada perang Uhud. Nah, kita lihat satu hadis lain ya, dari yang ada kaitannya dengan ini, yaitu ketika Rasulullah ditanya ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama, itu yang mungkin diterjemahkan demikiannya bisa dipahaminya, amal apa yang paling utama. Rasulullah SAW kan menjawab as-sholatu fi awali waktiha, atau as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Garis miring, yang disebut pada waktunya itu kapan? Di awal waktu. Kemudian ditanya lagi, summa ayun, urutan kedua apa? Birrul walidain. Bukan sholat di tengah waktu loh yang kedua. Nah, itu dibandingkan sholat di awal waktu tejeng di tengah jeng di akhir dah hadis mau membandingkan amal paling utama itu sholat di awal waktu pada waktunya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga summa ayun. Rasulullah menjawab yang ini nih, jihad fisabilillah. Nah, kita lihat nih, Anas bin Nadhr itu kan dalam hadis ini dia melakukan yang nomor 3 kan. Dia melakukan yang nomor 3, yaitu bersungguh-sungguh menegakkan Islam, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Hanya sampai perang yang harus dilakukannya ya diikuti, dijalani juga, karena saat itu memang harus berperang. Artinya ini kan jelas dia itu menunjukkan kesungguhan membela agama Allah, menegakkan agama Allahnya. Padahal ini nomor 3. Ini nomor 3 kan, perang fisabilillah itu dari jawaban Rasulullah tadi kan, amal pokok, amal paling utama apa? Sholat di awal waktu. Kemudian setelah itu atau urutan keduanya apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian berikutnya urutan ketiga apa? Inilah jihad fisabilillah. Nah, kita melihat Anas bin Nadhr ini melakukan yang nomor 3 nih. Ya, dia itu berjihad fisabilillah. Kira-kira nih lah kita gudungnya. Kira-kira Anas bin Nadhr bersungguh-sungguh gak birrul walidainnya? Ya iyalah, masa nomor 3 dilakukan bersungguh-sungguh, nomor 2 dilewat, masa? Karena ini urutan tadi kan. Ini urutan amal terpenting, paling bernilai, paling utama adalah sholat di awal waktu. Setelah itu apa? Birrul walidain. Setelah itu jihad fisabilillah. Kita melihat ini Anas bin Nadhr ini sedang melakukan nomor 3. Begitu bersungguh-sungguhnya kan sangat luar biasa. Nah, kira-kira Anas bin Nadhr ini
Nomor 2, nomor 3-nya bagaimana? Mustahil kalau Anas bin Malik, Anas bin Nadhr ini bersungguh-sungguh nomor 3, nomor 2-nya diabaikan. Apalagi yang paling utama sholatnya, masa nomor 3 dilakukan bersungguh-sungguh, nomor 1 yang paling utama enggak? Karena kan ada kejadiannya di zaman Rasulullah SAW, ini urutan nih, soalnya ini urutan, di mana ada seorang pemuda yang ketika Rasulullah kaum muslimin menghadapi perang, nih ada seorang anak muda yang ingin ikut berperang. Ternyata oleh Rasulullah tahu ya, bahwa dia ini sedang merawat orang tuanya yang sedang sakit. Kemudian Rasul menanyakan, bukankah kamu mau ikut perang? Bukankah kamu sedang merawat ibumu yang sedang sakit? Iya. Oleh Rasulullah disuruh pulang, bersungguh-sungguhlah merawat ibu kamu. Nah, mujahadahnya di nomor 2. Ya bersungguh-sungguhlah gitu merawat ibu kamu. Ini kan nomor 3. Kenapa kamu ingin nomor 3, nomor 2 dilewat, nomor 2 diabaikan? Artinya Anas bin Nadhr ini dan semua sahabat yang saat itu semua sahabat yang ikut berperang ini nomor 3, nomor 1-nya jangan dipertanyakan, berarti mereka. Nomor 2-nya jangan dipertanyakan, makanya ke nomor 3. Nomor 1 pasti, nomor 2 pasti, karena kalau ada yang malah nomor 2-nya dilewatkan, oleh Rasul disuruh pulang. Mana mungkin ya mendapatkan keistimewaan yang sedemikian rupa karena mati syahid padahal sholatnya jelek, mustahil. Mana mungkin ya Allah memberikan keutamaan yang luar biasa gitunya bagi yang mereka yang mati syahid, kan keutamaannya luar biasa. Mana mungkin Allah memberikan keutamaan bagi mereka yang syahid kalau sholatnya sahun misalnya. Mustahil. Ini amal yang pokok, inilah amal utama, yaitu artinya Anas bin Nadhr yang begitu bersemangat sampai mengatakan demikian, surga ini sudah tercium, itu di nomor 3, di urutan nomor 3, yaitu dalam perang. Masa sholatnya jelek, masa sholatnya sahun, masa sholatnya asal-asalan? Pasti ini yang Rasulullah tekankan untuk perhatikan amal yang paling pokok. Tong kami mikir milu jihad, salat sangcan bener, mak saya kira kurang lebih demikian. Dor mikir-mikir milu jihad, hayang perang, hayang mati syahid, dah eta salat benerkeun heula. Itu amal utama. Di bawah itu kan salat birrul walidain, dan benarlah itunya terbukti ketika ada seorang pemuda yang ingin ikut perang, Rasulullah bertanya, kamu malah meninggalkan urutan nomor 2 untuk melakukan urutan nomor 3. Salah berarti. Ya salah berartinya. Mengapa lebih mengutamakan amal urutan nomor 3? Nomor 1 berarti yang harus paling diperhatikan. Itu amal pokok, itu amal yang paling penting, amal yang paling utama, yaitu sholat di awal waktu. Nah, ini kembali ini ya dari soal mujahadah ini tadi kita kaitkan dengan nasihat dari Umar bin Khattab. Kita bisa mengambil kesimpulan kan, mana mungkin surga itu bisa diraih tanpa mujahadah, tanpa kesungguhan. Apalagi dengan urutan amal seperti tadi ya, sholat nage asal-asalan, karena sholat nage hari-hari nggak ada mujahadah nih ya, tidak ada mujahadah. Disebutnya kan memandang gitu, sebutnya memandang, menyikapi urusan sholatnya pun tidak serius, tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh nih memandang dan menanggapi amal yang pokok, amal yang paling penting, yaitu sholat. Ari hayang ke surga, pilu perang we bakal ditolak ku Nabi itu, namun hayang ke surga ditolak moal. Ya kurang lebih demikian lahnya kita mengambil itunya kesimpulan nih, mengambil pelajaran nih dari hadis ini. Ternyata ini yang dilakukan itu kan amal urutan nomor 3. Artinya jangan lupa bahwa Rasulullah SAW itu menetapkan, Allah bukan Nabi isinya,
bahwa Allah menetapkan amal yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Setelah itu birrul walidain, setelah itu barulah jihad fisabilillah. Mana mungkin ikut perang diberi surga keistimewaan yang luar biasa, padahal sholatnya saja aya adan wae hare-hare, wah jauh keneh atuh mun gitu mah. Tosahnya saya kira mujahadahnya sangat nampaknya di hadis ini nih ya, bahwa dari sumpah, dan dari sumpah yang diucapkan oleh Anas bin Nador juga sudah kelihatan soal mujahadahnya. Ya, dia bersumpah, demi Allah, kalau Allah memberiku kesempatan aku berperang yang memerangi kaum musyrikin, Allah akan lihat apa yang Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Dan ternyata benar nih pada kenyataannya. Di saat kaum muslimin lari, Anas bin Nador ini malah menerjang musuh. Itu kan sangat jelasnya kesungguhannya. Dan di sini kan kesungguhannya itu kesungguhan, sebetulnya kan kesungguhannya kesungguhan untuk meraih surga kan. Ini kesungguhannya untuk meraih surga, sampai mengatakan surganya sudah tercium, masa mau diabaikan? Aku sudah bisa mencium surga dari balik gunung Uhud ini, masa saya harus mundur gitulah, masa saya harus mundur, harus saya abaikan? Nah, maka dengan kesungguhannya itulah gitunya Anas bin Nador kemudian itu menerjang musuh dan Allah menakdirkan mati syahid. Tosah hadis ke-15-nya masih ada 3 lagi nih tentang mujahadah. Ternyata nih amat sangat penting tentang mujahadah, apalagi kalau dengan urutan tadi beramal gitunya. Orang bersungguh-sungguh berperang fisabilillah ingin gugur sebagai syahid, eta salat bener kenjang mencek urang mencek Nabi eta salat heula sing bener dan daftar perang ge moal ditarima. Jangankan melewatkan amal yang paling utama, amal yang nomor 2 birrul walidain kan oleh Rasulullah ditolak. Ada pemuda yang demikian, kamu malah milih amal nomor 3 ke nomor 2 birrul walidain, kamu sedang mengamalkan amal dengan urutan keutamaan nomor 2, malah ingin ditinggalkan, malah ingin ikut perang lalu syahid. Emang iya gitu kan, kamu ini meninggalkan urutan nomor 2, kamu ini meninggalkan birrul walidain, nggak akan diberi berarti nomor 3. Tetap nomor 1 yang paling utama sholat di awal waktu.